semua jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bergabung di ibadah VIP. Mari saudara-saudara seiman terkasih di dalam Kristus, kita mau menyingkirkan dulu lelah letih kita mau melowongkan dulu pikiran kita, sejenak kita mau ambil waktu untuk mendekat kepada Tuhan, untuk mengucap syukur atas kebaikannya selama ini. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami boleh banyak beraktivitas, itu semua kami lakukan hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja. Biar Tuhan, orang-orang di sekeliling kami boleh melihat kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, dan biar apapun yang kami lakukan Tuhan, itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang kami ingin bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, mensyukuri segala hikmat dan kebaikan-Mu. Terimalah pujian dari kami dan persembahan kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, teman-teman semua, rekan-rekan terkasih jemaat Tuhan, kita menaikkan satu pujian. Kita mau mengucap syukur betapa baiknya Dia di dalam kehidupan kita, dan kita mau menyatakan bahwa memilih Yesus adalah bagian terbaik di dalam hidup kita. Kami tahu itu semua karena kasih karunia-Mu, seizinmu Tuhan, dan Engkau memberikan kekuatan, Engkau akan terus menopang kami. Kami
Kami ingin berdoa Tuhan pada malam hari ini membawa negara kami tercinta, bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia. Tuhan boleh sediakan segala sesuatu yang terbaik bagi negeri ini, agar Tuhan kedepannya Indonesia boleh memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami percaya di Indonesia ini Tuhan, kami boleh jadi rumah-rumah-Mu Tuhan. Kami boleh jadi tempat Tuhan, saluran berkat-Mu ya Bapa. Kami boleh jadi terang dan garam Tuhan dari orang-orang sekeliling kami. Berkibarlah Tuhan panji-panji-Mu, gereja-gereja-Mu berdiri dengan teguh kokoh Tuhan di Indonesia ini untuk lebih dahsyat lagi Tuhan memberitakan Injil. Kiranya Bapa, Engkau yang berkati kami, umat Kristen Tuhan, Kristiani, umat percaya di negeri ini. Kiranya apapun Tuhan yang kami kerjakan, biar itu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, boleh jadi persembahan yang terbaik yang harum di hadapan-Mu. Kami mau berdoa bagi setiap pelayan Tuhan, hamba-Mu yang mungkin juga Tuhan seringkali Tuhan kami mengalami kendala atau kesusahan Tuhan. Mungkin hati kami tidak selalu siap untuk melayani-Mu, tapi biar Tuhan Kau yang ajar dan didik kami agar kami boleh lebih taat lagi, lebih setia lagi Tuhan untuk melayani Engkau dengan penuh sukacita. Kami mau Tuhan juga turut bekerja di generasi muda Tuhan, bagi penerus bangsa ini. Kiranya tangan-Mu Tuhan, kasih-Mu selalu memberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pendidikan yang boleh dialami. Kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang terus kritis, yang terus maju Tuhan, yang terus punya semangat dan passion untuk menjadikan Indonesia lebih baik, membanggakan keluarga kami, gereja Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, kalau sejenak kami boleh mendengarkan firman-Mu, biar sedikit dari firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema yang baik dalam kehidupan kami, boleh jadi terang bagi kehidupan kami. Kami boleh disembuhkan, kami boleh dimenangkan, kami boleh Tuhan diangkat tinggi Tuhan melalui firman-Mu. Biar Tuhan Kau sendiri yang memberikan kami telinga, pikiran, hati Tuhan yang siap untuk mendengar. Jiwa, tubuh, roh kami ini Tuhan fokus tertuju hanya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati juga Cilusi yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembunyikan kami di balik salib-Mu dan biar roh-Mu yang bekerja. Amin. Shalom semuanya. Kita akan merenungkan sebagian kecil firman Tuhan, yaitu pada saat badai menerpa, Tuhan tetap beserta. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Tuhan tidak pernah berjanji kita bebas dari masalah, karena kita berada di dunia yang sudah mengalami penuaan dan sedang menuju kebinasaannya, menuju kesudahannya, dan tempat kita bukan di sini, tempat kita di surga. Karena itu Tuhan tidak pernah berjanji, tetapi Tuhan menjanjikan suatu kekuatan, penyertaan hingga akhirnya. Lalu apa yang harus kita lakukan menyikapi pergumulan yang kita alami ini? Mari kita buka Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang pertama, percaya setiap waktu. Maksudnya percaya bulat, bukan sebentar percaya, sebentar ragu-ragu, sebentar percaya, sebentar ragu-ragu. Yang kedua, mencurahkan isi hati kita pada Tuhan. Kita cenderung untuk mencurahkan isi hati kita sama teman. Memang tidak salah, tapi teman pun kita perlu selektif. Ada teman yang baik, ada teman yang cuman gosip, ada teman yang menusuk dari belakang. Mungkin kita malah cerita sama tetangga kita. Kita ceritanya hari ini, besoknya satu kampung pada tahu semua. Mungkin kita juga cerita sama pendeta. Pendeta pun terbatas, pendeta pun juga punya permasalahan. Kadang gak sempat, kadang gak ada waktu. Kenapa kita gak cerita langsung sama Allah, di mana kita diberi akses 24 jam langsung kepada Allah, di mana Allah mendengar, Allah mengerti, Allah peduli, bahkan memberikan kekuatan dan menyediakan jalan keluar. Yang ketiga, berlindung padanya. Bukan kepandaian kita, bukan pengalaman kita, bukan kekuatan kita, bukan kesehatan kita, ataupun koneksi atau pejabat, apapun yang bisa kita andalkan di dunia ini. Ingat, dunia ini sekali lagi sedang menuju kesudahannya, menuju kebinasaannya. Kalau kita mengandalkan sama sesuatu yang tidak pasti, maka kita tidak tahu apa akhirnya nanti. Tetapi pada saat kita memfokuskan diri, berlindung pada batu karang yang teguh, Tuhan Yesus Kristus sendiri, maka kita akan sampai tujuan kita.
Kita akan bahas satu persatu. Percaya padanya setiap waktu. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Jadi yang pertama, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita untuk jangan khawatir dan menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur. Kita cenderung doa minta-minta tapi lupa untuk bersyukur, padahal bersyukur itu kehendak Allah. Bahkan dalam bersyukur ada kuasa yang besar. Kita ingat kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menengadah ke atas dan bersyukur, lalu roti itu dipecah-pecah dan dibagi-bagikan. 5.000 orang laki-laki makan bahkan sisa 12 bakul. Yang kedua, curahkan isi hati kita pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Di sini jelas sekali, serahkan, percaya, Tuhan akan bertindak. Kita cenderungnya sudah menyerahkan nih, sudah doa nih. Setelah amin, kita ragu-ragu lagi. Apa Tuhan sanggup ya? Kita mulai berpikir otak kita, jalan keluarnya gimana ya? Atau kita cari siapa ya yang bisa bantu kita ya? Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan sepenuhnya, lepas, serahkan sama Tuhan, jalani hidup kita lakukan apa yang kita bisa, percaya sepenuhnya, maka Tuhan yang akan bertindak. Yang ketiga, berlindung pada Tuhan. Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Marilah kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, sumber kekuatan, dan sumber pertolongan. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, Tuhan sudah tahu apa yang akan Ia lakukan, yang pasti tidak ada satu pun yang membahayakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Kau sampaikan Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang beracara bekerja, terus lembutkan hati kami, beri kami pewahyuan Tuhan untuk mengerti, menerima, menangkap hati yang lembut, untuk taat, untuk tahu apa yang Engkau mau kami lakukan Tuhan, sehingga kami mendapat kekuatan baru, mendapat peneguhan, mendapat tuntunan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan online streaming ini ataupun yang rerun nantinya Tuhan, apapun yang jadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang tolong, yang campur tangan beracara bekerja. Yang pasti Tuhan, Roma 8 ayat 28 Engkau mengatakan Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, ada yang ingin beristirahat Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi istirahat kami Tuhan, seperti firman-Mu berkata Tuhan, Engkau memberkati anak yang Kau cintai pada saat tidur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjagai kami Tuhan, Engkau tidak akan terlelap, tidak akan tertidur menjagai kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin.